warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, ketemu lagi dalam program Lensa Sekolah Kita bersama saya Sari Purati dan rekan saya Ila Sabila. Tentunya roadshow kita sudah membawa kita ke SDN Montok 1. Luar biasa, inilah dia semangat dari siswa dan siswi SDN Montok 1 bersama seluruh Dewan Guru. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Larangan, Kepala SDN Montok 1 dan juga K3S Kecamatan Larangan. Kita akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe kanal kita. Karena di SDN Montok 1 cinta lingkungan. Dari SDN Montok 1, salam Lensa Sekolah Kita. SDN Montok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Klik Madura, kembali lagi bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Saat ini roadshow tim Lensa berada di Kecamatan Larangan, tepatnya di SDN Montok 1 bersama Kepala Sekolah Bapak Zainuddin. Bapak Zainuddin. Kalau tadi kita Tretan sudah melihat banyak sekali ekstrakurikulernya Bapak ya. Iya. Ada kegiatan apa saja? Tadi yang ekstrakurikuler, yang pertama adalah kegiatan itu pamor atau pencak silat. Yang kedua pramuka. Tadi. Pramuka. Ya. Itu saja Kalau yang. tadi ada silat-silat. Ya itu yang pamor. Iya. Baik Bapak, kalau ekstrakurikuler sudah menunjang kegiatan siswa-siswi ya, tentu di sini tentu ada kegiatan belajar mengajar juga Iya. yang menggunakan digitalisasi. Sejauh ini sudah berapa lama Bapak? Yang Digitalisasi, digital. ya? Sudah 2 tahun ini. Sudah 2 tahun Iya. ini ya berlangsung. Oke, kelas digital dari kelas 1 sampai kelas 6 diterapkan semua Bapak? Iya diterapkan. Tapi gantian ya mungkin Gantian ya, enggak sepenuhnya terus digital, Nah, tapi jadi nggak setiap mata pelajaran Iya. digital ya, ada beberapa mata pelajaran khusus. ini yang manual Ini kelas manual? kelas 2 ya. Kelas 2 ya. Oke. Untuk kelas 2 sekarang P5 memang kelas manual. Manual. Saat ini sedang berlangsung membuat apa ini Kasakarya Bu? ya? Kasakarya Ibu ya? Assalamualaikum Ibu. P5. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Sri Wulan sedang melakukan P5 profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak dibuat apa ini Ibu sekarang? Membuat bunga dari Tutup botol bekas. Jadi ternyata P5 ini juga ada penerapannya di sini Iya, ya. ada penerapan. Tidak hanya materi saja, namun juga secara praktik dan implementasinya seperti ini. Jadi anak-anak aktif ya Pak ya, Iya. membuat prakarya. Biasanya dipajang di mana Ibu? Di kelas. Oke, kelasnya nuansa hijau ya, cerah sekali. Ada papan pajangan juga, karya siswa. Ini kelas manual Bapak. Kelas manual. Ya. Tapi ada pembelajaran digital juga ya? Ya, sekali ya pelajaran digital. Tidak selalu manual. Manual saja. Ibu, Assalamualaikum. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Selvi. Ibu, anak-anak sama nih buat itu juga, P5 juga. Ini siapa yang bikin? Rukun Iman. Anak-anak. Oke. Siapa yang buat itu? Rukun Iman. Siapa yang buat? Kelas Siapa? 2 ya? Oh. Itu juga ya Bu ya, hasil karya. Boleh diantar Bapak Ya. ke sana ya? Ini hasil siswa semua. Semuanya ya. Ada Asmaul Asmaul Husna Husna. juga ya. Ada juga kerajinan tangan ini Pak ya. Dari tanah liat. Tanah liat kalian. Dari botol Itu juga dari- kelihatan.
ini pojok baca ya Pak? Ya, pojok baca. Baca. Ini buat senyaman mungkin ya Pak ya. Ya. Bagaimana Biar anak-anak anak-anak kondisi kerasan di baca. dalam kelas. Betul. Baik Ibu Selvi, terima kasih. Jadi ternyata di kelas manual di kelas 2 SDN Montok 1 tidak hanya penerapan P5 juga, tapi juga peningkatan literasi ya Pak. Ya, betul. Penguatan literasi dengan memaksimalkan pojok baca yang ada di setiap kelas. Kita kemana lagi nih Pak? Sebentar lagi. Kita ke kelas 5. Kelas 5 ya. Bapak, tadi kalau kita sudah melihat kelas manual ya, Iya. secara merata bagaimana penerapan P5 dan juga ruang kelas yang dekoratif ya tentunya, dengan memanfaatkan pojok baca. Jadi kita kemana nih Pak? Ke kelas 5. Kelas digital ya? Ya, kelas digital. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Sudiwanto. Bapak Sudiwanto. Pembelajaran digital ya Pak? Iya betul. Pembelajaran digital dari kelas 5? Kelas kita. Oke, bagaimana Pak sejauh ini? Sudah berapa lama penerapannya? Sudah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya di kelas 5, tapi tidak semua mata pelajaran. Tidak semua pelajaran. Untuk jumlah siswanya sendiri ada berapa Pak? Jumlah siswa Kelas 5. ada 18. 18 ya. Dan bagaimana dampaknya nih terhadap siswa? Biasanya kan mereka suka ya. Ada yang mereka belum. senang karena bagi anak ini kan sesuatu hal yang baru seperti itu. betul. Meskipun anak-anak setiap hari pembinaan HP, tapi ketika kita menggunakan Chromebook, ada pengalaman baru yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik, betul Pak. Kalau tadi ada dampak, tentu ada kendala dari guru sendiri Bapak untuk pembelajaran Nah, digitalisasi. kendalanya ya ini karena ini kan anak-anak desa gitu lah. Artinya pemahaman mereka terhadap teknologi masih kurang. Kurang. Ya, kemudian ya, tapi itu hanya sebagian saja. Rata-rata sudah bisa. Rata-rata sudah bisa ya Pak ya Iya, menerapkan Chromebook ya. Iya, betul. Meskipun kalau ujian juga. Iya, Ujian kan juga. kemarin sudah ANBK. ANBK. Kalau sekarang ini sudah Selesai. paham semua bagaimana Paham semua. menggunakannya. Sudah bisa semua ya? Sudah bisa? Oke. Bapak, kalau misal ada dampak dan kendala tadi, lalu bagaimana upaya Bapak nih untuk memberikan pengarahan terhadap Ya. anak-anak? Jadi saya sebagai guru kelas 5 akan terus berusaha agar anak-anak ini semakin berkembang pengetahuannya terutama di bidang digital ini, tidak hanya sekedar penggunaan sederhana, tapi mungkin akan lebih meningkat kepada menggunakan aplikasi- Hal-hal yang lebih aplikasi luas lagi ya, seperti dan juga karya, Karya. melahirkan karya. Yang terpenting itu karya. Betul Bapak. Harapan Bapak juga sama? Sama ya. Melahirkan karya-karya baru ya dari anak-anak. dari Karena sayang sekali digitalisasi ini sangat pesat Bapak. Baik, terima kasih Bapak Sudiwanto ya. Kita akan eksplor ke mana lagi Bapak setelah ini ya. Terima kasih Bapak. Kalau tadi kita sudah ke kelas-kelas ya Pak, Iya. kelas manual dan digital, saya tertarik untuk menanyakan satu hal nih Pak, UKS dan Iya, juga musola. dan musola. Ini luas sekali musolanya Bapak. Iya, luas. Biasanya Karena digunakan untuk kegiatan apa saja? jumlahnya di sini siswa kan ada 131. 131. Jadi per kelasnya itu kan banyak. Jadi kegiatan di musola ini kalau pagi dimanfaatkan oleh guru agama. Itu biasanya kalau belajar sholat, diajari tentang Kalau bacaan-bacaan pada sholat, keagamaan ya, keagamaan. keagamaannya. Terus kalau sholat duhurnya itu berjamaah, cuma dijadwal. Hari per ini kelas. hari Senin kelas 6 cuma. Iya, per kelas. Itu. Jadi biar ada khusus ya, Ya, mereka ya, iya. jadwal khusus. Ini Terus UKS yang UKS ini nanti memang persiapan untuk anak-anak ketika anak-anak ada yang sakit. Ya. Biasanya kalau kegiatan upacara itu ada yang pusing. Jadi dialihkan ke sini ya, UKS. ke UKS. Untuk perpustakaan sendiri Bapak di sebelah sana. Tadi saya lihat banyak sekali anak-anak yang mulai membaca, Ya. didampingi juga oleh guru ya. Ini ada berapa koleksi buku? Kalau yang koleksi buku ini sudah ribuan di sini. Oh, sudah ribuan. Ya. Cuma kan sementara masih dialihkan, ada yang di tiap kelas dipindah ke tiap kelas jadi pojok baca ya untuk penguatan literasi sendiri penguatan ya. literasi untuk anak-anak. Tapi nyaman ya Pak ya ruangannya untuk anak-anak sekolah dasar ya. Iya. Karena ini ada kipasnya. Ada untuk kipasnya, nggak panas. Terus juga lumayan banyak buku-bukunya ya. anak. Ya lumayan banyak. Ada berapa kira-kira Bapak koleksi bukunya? Ini koleksi
pastinya itu kurang tahu juga, cuma sudah ribuan. Karena apa? Sekolah Montok SDN Montok 1 ini memang sekolah pertama kali, memang sekolah tua di sini. Jadi Di Kecamatan Larangan, di ya? Kecamatan Larangan. Jadi yang jelas kalau koleksi buku-buku itu banyak. Begitu. Tretan, kalau tadi kita sudah mengunjungi beberapa kelas dan juga ruangan yang ada di SDN Montok 1 yang merupakan fasilitas-fasilitas siswa-siswi ya Pak ya, Iya. untuk menunjang minat bakat mereka, juga penguatan literasi di SDN Montok 2. Selanjutnya Montok 1, maaf. Jadi selanjutnya kepada sesi podcast saya alihkan kepada rekan saya Sari Purwati. Nanti Bapak bisa menyampaikan program dan kegiatan apa saja yang ada di SDN Montok 1. Terima kasih Bapak Zainuddin. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Tretan Klik Madura yang terus setia mendukung program Lensa Sekolah kita, memberikan komentar dan juga terus mengikuti perkembangan Lensa Sekolah kita dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Program Lensa Sekolah kita merupakan hasil kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Dan roadshow tim Lensa sudah membawa kita di SDN Montok 1. Kalau tadi sudah bersama rekan saya Ila Sabila melihat bagaimana kondisi sekolah, ditemani oleh Kepala Sekolah SDN Montok 1 Bapak Zainuddin. Saat ini saya berada di sesi podcast. Pak Zainuddin, selamat pagi. Selamat pagi. Baik Pak Zainuddin, terima kasih sudah menerima tim Lensa Sekolah kita di sekolah ini. Luar biasa kalau saya sampaikan bahwa di SDN Montok 1 ini siswanya banyak sekali. Boleh di program di sesi podcast ini Pak Zainuddin memperkenalkan pada tim Lensa bagaimana kondisi sekolah ini, dan setahu saya sepertinya PLT di sekolah ini. Iya. Baik, boleh diperkenalkan. Ya, terima kasih untuk SDN Montok 1. Yang jelas kondisi sekolahnya sudah lumayan bagus, dan jumlah siswa yang ada di sekolah ini ada 131 siswa. 131 siswa. Sekolah ini banyak mendapatkan prestasi-prestasi yang baik itu di tingkat kabupaten maupun provinsi. Jadi saya kira PLT di sini sejak kapan? sejak Juli kemarin. Sejak Juli. Iya. Definitifnya di SDN Tarabah. SDN Tarabah ya. Baik, kalau melihat kalau ini merupakan Pak Zainuddin ini merupakan PLT, tentu banyak sekali konsentrasinya terpecah ya. Iya, betul. Karena di sini ibaratkan istri kedua ya. Baik, melihat potensi di sekolah ini, apa yang kemudian Pak Zainuddin mulai lakukan di sekolah ini sebagai PLT? Yang jelas saya lambat laun merubah kebiasaan anak-anak tentang terutama terfokus pada akhlak. Iya, betul. Ini yang diutamakan oleh saya. Memang sudah merupakan mau dijadikan pembiasaan untuk anak-anak. Iya. Setiap datang ke sekolah harus bersalaman dengan guru-guru yang ada di sekolah ini. Iya. Terus sesudah itu yang awalnya kantin sekolah memang tidak ada, sudah saya buka kantin sehat. Wah, kata iya saya. betul. Tadi saya sudah melihat bagaimana kantin sehat di sekolah ini. Ini sudah lambat laun saya buka. Kantin kejujuran juga ya Pak ya? Ya, kantin kejujuran. Kantin kejujuran. Terus yang kedua, kopsisnya juga ada. Kopsisnya juga ada. Sudah mulai saya. Nanti kalau sudah agak lama, memang saya Diproyeksikan ke depan ya. Baik. Terkait dengan apa yang saya akan rencanakan di sekolah ini untuk lebih baik lagi. Untuk lebih baik lagi. Pak Zainuddin, kalau kita bisa melihat sejarah dari SDN Montok 1, rupanya SDN Montok 1 ini termasuk sekolah yang sering menyumbangkan prestasi. Betul. Di Kecamatan Larangan. Iya. Kira-kira apa yang Bapak lihat, potensi yang Bapak lihat dari sekolah ini? Kenapa kok selalu berlangganan menjadi prestasi-prestasi di sekolah ini? Ya, yang pertama, kalau di SDN Montok 1 ini prestasinya ada dua, akademik dan non-akademik. Dua-duanya diborong ya? Iya, tapi lebih ke akademik. Akademik ya? Ini yang sering mendapat juara di tingkat kecamatan, kabupaten maupun di provinsi. Akademik di bidang apa? Ya, biasanya sains. Sains ya. Iya. Kemarin saja untuk lomba yang festival bahasa ibu untuk Montok 1 itu dapat juara 2 di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, baru-baru ini masih hangat ya. Masih hangat. Baik, luar biasa. Bapak, kalau kita boleh tahu, kan banyak kita melihat di sekolah
upaya-upaya tidak hanya dilakukan di Montok 1. Di banyak sekolah juga berupaya untuk bagaimana bisa menurunkan prestasi di sekolahnya. Kira-kira trik dan tips apa yang dilakukan di sekolah ini sehingga begitu banyaknya prestasi di sekolah ini? Ya, terima kasih. Untuk yang trik-trik yang ada di sekolah ini, mengapa sekolah ini sering menelurkan prestasi-prestasi? Ini ada guru-guru yang ada di sini selalu kompak memberikan bimbingan kepada siswa. Jadi ada pendampingan khusus ya? Ada pendampingan. Memang ada satu guru senior. Iya. Memang ini lebih kepada pelajaran sains. Oh, Ada guru senior di sini memang. Lah ini dibuat bimbingan yang memang tidak mengenal waktu. Kadang diajak ke rumahnya. Jadi dilakukan penjaringan betul ya, Iya. dan pembimbingan gitu ya. Bimbingan, Mulai ya. dari kelas berapa Bapak dilakukan pembimbingan itu dan kemudian baru bisa dilepas untuk ikut kejuaraan gitu? Ya, dari kelas 2 itu sudah kelihatan Oh, potensi dari kelas anak. 2 SD Iya. ya, luar biasa. Terus kelas 3 sudah diketahui kemampuan anak itulah itu. Terus sama teman-teman guru diberikan pembinaan atau bimbingan agar potensi yang dimiliki oleh anak bisa disalurkan Disalurkan, untuk dirinya. Artinya potensi itu tidak serta-merta datang. Iya, betul. Tapi benar-benar dilakukan pendampingan, Betul. penjaringan yang sesuai dengan bakat dan minat Bakatnya, mereka ya. betul. Baik, Pak Zainuddin, kalau kita melihat banyaknya lembaga-lembaga yang lain bermunculan pastinya nantinya, dan juga tidak hanya di sekolah ini, banyak di sekolah lain. Kira-kira apa yang menurut Pak Zainuddin perlu dilakukan sekolah untuk bisa meningkatkan trust dan kepercayaan masyarakat pada sekolah itu? Iya. Jadi yang pertama Khususnya di yang harus SDN Montok 1. dilakukan, khususnya di SDN Montok 1, jadi harus menanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Dan terpenting ini masalah prestasi. Betul. Prestasi Pembuktian ya pada pembuktian, masyarakat. iya. Yang jelas ini kalau ada lomba di tingkat kabupaten atau provinsi, ini yang jelas masyarakat juga ikut andil dalam Ikut support ya yang memberikan mereka support ya. terhadap Iya. anak-anak yang memang ikut lomba. Itu. Baik, Pak Zainuddin, terakhir ini Pak Zainuddin, harapan Pak Zainuddin untuk sekolah ini, karena kita tahu SDN Montok 1 termasuk sekolah yang banyak menyumbang prestasi, dan Pak Zainuddin di sini PLT. Iya, betul. Artinya kita berharap bahwa Pak Zainuddin ke depannya harus bekerja keras lagi, Iya, betul. membagi waktu dan tenaga pikiran. Kira-kira apa program Pak Zainuddin ke depan untuk SDN Montok 1 ini? Ya, kalau SDN Montok 1 yang jelas sudah ada di pikiran saya nanti kalau saya agak lama menjadi PLT di sini, program-program itu akan saya lanjutkan. Ada hal-hal yang memang belum saya transformasikan untuk sekolah ini. Ada Apa itu? nanti. Oh, masih disiapkan. Masih dirahasiakan ya. Yang dirahasiakan. Baik, luar biasa, visioner sekali Pak Zainuddin. Terima kasih Pak Zainuddin. Sama-sama. Tentunya apa yang disampaikan Pak Zainuddin menjadi harapan banyak pihak, banyak stakeholder pendidikan di Kecamatan Larangan, bahwa upaya-upaya, program-program dan inovasi yang disiapkan Pak Zainuddin untuk sekolah ini semata-mata ingin menjadikan Montok 1 semakin maju ke depan dan juga mampu menyumbang Amin, prestasi untuk Kabupaten Pamekasan, provinsi maupun di tingkat nasional. Terima kasih sudah menonton program Lensa Sekolah kita. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk SDN Montok 1 dan juga di Kecamatan Larangan, juga untuk Kabupaten Pamekasan. Dari kita berdua, bisa Pak Zainuddin? Iya. Dari kita berdua, Dari kita salam, bisa salam Lensa Sekolah kita. Iya. Dari kita berdua, Dari kita berdua, salam salam Lensa Sekolah kita. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things I could have been, and I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right back to you. You cross the line, and it's time to say F you.